سامعا لدعانا. Sama-sama kita hormati khusus Habib Doktor, Habib Hadi, Pak Agus, Pak Sarip dan semuanya di Mashab. Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sama-sama kita awali safar kita dengan membaca suratul Fatihah. Bagaimana kita niatkan yang pertama untuk lillahi ta'ala dakwah dalam ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua untuk kita silaturahim, yang ketiga untuk kita bertafakur alam dengan apa yang Allah berikan kepada kita sehingga kita menjadi orang yang bersyukur. Maka dari itu mari sama-sama kita awalkan menjadi suratul Fatihah dan kembali kita Al-Fatihah. اغفر لنا يا سامعا لدعانا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita insya Allah akan mengunjungi Kalimantan sekaligus dengan niat insya Allah bertemu dengan orang di sana, mengambil berkah, dan insya Allah berziarah pun juga. Doakan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillah, lihatin terus kegiatan kita. لسوانا يا ربنا كتواصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا واخضع لنا إن كنت راجي وصلنا واترك منا كائن أردت منانا. Teman-teman kita sudah sampai di Pontianak, Masya Allah, Alhamdulillah. Semua berjalan lancar, mudah-mudahan doain doain semuanya. Ini adalah sebuah perjalanan insya Allah, ziarah kita dan semua berkah insya Allah, dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum. ببابنا فلعل أن تحظى بنا وترانا يا ربنا كتواصفا بمحمد اغفر لنا يا علمت بأننا أهل الوفاء ومحبنا ما زالت تلوانا يا رب ما كتواصف بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا يا رب كتواصف بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا.
satu-satunya di Prancis ya. Prancis. Ya. Prancis. Ya Rabbana katawasafa bi Muhammadin ighfir lana ya sami'al lidu'ana. Kita ada di keraton daripada Sultan Al-Gadri. Sultan Abdurrahman Al-Gadri, Masya Allah. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan juga banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, pengalaman semua. Insya Allah mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bertemu dengan beliau Sultan yang sekarang alhamdulillah kita ada di keraton Sultan Abdurrahman Al-Gadri, Masya Allah. Sehat Sultan ya? Alhamdulillah sehat. Insya Allah. Alhamdulillah Al-Fakir datang ke sini sekaligus ingin berziarah juga. Ini keraton sudah dari sekitar tahun 1773. 1773, Ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Berarti salah satunya Sultan Abdul Hamid ya sini. Sultan Abdul Hamid Iya. kedua yang sana. Bukan. Sultan Abdul Hamid itu Sultan yang ketujuh. Sultan ketujuh. Ya, Sultan yang kedua itu Sultan Kasim. Sultan Kasim. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini luar biasa bisa bertemu dengan beliau. Kita dengarkan silsilah awal beliau kan juga dari Al-Hadrami Jamaah, artinya Ba'alawi, artinya bisa pakai untuk menyampaikan ketika dari awal bisa sampai untuk mendirikan kesultanan. Secara singkat aja. Jadi awal mulanya berdirinya kota Pontianak ini seperti sekarang ini, saat ini itu diawali syiarnya Maulana Habib Husin bin Habib Ahmad Jamalulail Al-Qadri itu. Beliau syiar datang ke dari Yaman menuju ke Pontianak itu guna mensyiarkan agama. Jadi ketika dari mulai ke Tapang itu beliau mampir itu, di sana Habib Husin nikah di Ketapang, kemudian lahirkanlah anaknya yang pertama itu yang Sultan Abdurrahman itu. Jadi ketika usianya masih belum dewasa dibawalah oleh Sultan Habib Husin ini, ayahnya, mengikuti untuk syiar. Beberapa tempat yang beliau singgah itu sampailah menuju ke Pontianak. Itu dalam perjalanan antara dari Ketapang menuju ke Pontianak ini banyak rintangan, karena pada saat itu jalan darat itu tidak ada, itu yang ada hanya melalui sungai. Jadi ketika masuk wilayah Pontianak itu banyak rintangan itu, karena pada waktu itu banyak perampok-perampok. Bahasanya dulu itu lanon. Perompak-perompak itu lanon-lanon yang menghalangi. Waktu itu kan syiar kan sambil dagang waktu itu. Makanya perjuangan itu mau nembus untuk ke Pontianak itu rintangannya berperang melawan perampok itu sendiri dalam perjalanan. Sehingga begitu sampai ke simpang 3 antara Sungai Landak Sungai Kapuas itu namanya Tanjung Bersiku, antara Sungai Kapuas Sungai Landak itu. Nah, disitulah beliau itu mulai sudah memasuki antara simpang 3 itu antara Sungai Landak Sungai Kapuas, itu namanya Tanjung Bersiku. Alhamdulillah, jadi beliau sudah bisa masuk ke wilayah kemari merapat. Beliau pada waktu itu mendirikan musola. Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman ini belum menjadi masjid pada waktu itu. Jadi musola. Beliau tinggallah di masjid itu sambil untuk berdakwah, mensiarkan agama. Nah, ketika di sini masih hutan lebat dan banyak hantu kuntilanak. Jadi
sambil beliau itu berperang melawan perampok itu, sambil mengusir juga hantu kuntilanak pada waktu itu untuk bisa menebang hutan belantara itu. Nah, ketika Sultan Abdurrahman itu dewasa, mulai Sultan Abdurrahman lah menggantikan jabatan daripada ayahnya tadi. Sampailah Sultan Abdurrahman ini dinobatkan menjadi sultan pada sebelum 1771. Nah, kemudian berjalan waktunya itu, kemudian Sultan Abdurrahman hijrah ikut ke Mempawau. Jadi ketemulah yang namanya anak Uku Daeng Manambun itu, di Cendramidi. Anak Uku Daeng Manambun itu, makanya hubungan antara Pontianak dengan Mempawau itu sangat dekat, sangat erat karena perkawinan tadi dengan anaknya Raja Mempawau. Ya. Itu Syekh Abdurrahman yang nikah. Syekh Abdurrahman dengan putri dari Uku Daeng Manambun. Ya. Jadi permintaan itu sangat-sangat tidak disangka Sultan Abdurrahman ini bisa dapat seorang putri daripada Raja Mempawau, karena permintaan sangat berat. Dia minta orang tuanya 7 bokor emas hutan berlian pada waktu itu. Jadi Sultan Abdurrahman ini malah mengeluh terus dengan abahnya, karena dia memang benar-benar ingin menikahi anaknya dari Manambun. Dengan itu sejarahnya itu memang pada waktu itu anak Uku Daeng Manambun itu sangat cantik. Dia punya rambut sampai ke tanah, gitu kan. Nah, jadi dengan berjalannya malah mendesak daripada abahnya tadi, Husin tadi, ujung-ujungnya Husin bilang, coba ambil, siapkan 7 bokor itu. Di bokor diisilah di dalam 7 bokor itu tanah, ditutuplah bokor itu. Setiap hari tidak putus dengan zikir, sholatnya setiap waktu itu minta kepada Allah. Alhamdulillah selama beberapa waktu bokor ini bawa ke sana, ke Pinang, kawin dengan anaknya. Begitu dibuka, pas mau bawa ke sana itu berubah semua dalam bokor itu. Nah, makanya Sultan Abdurrahman itu bisalah mengawini daripada anak Uku Daeng Manambun itu sendiri. Dan akhirnya diangkat jadi sultan. Ya, jadi jika sudah kawin diangkat menjadi sultan itu, beliau kembali lagi ke Pontianak, melanjutkan syiar ini, menggantikan daripada abahnya. Nah, pada waktu dapat anak itu Sultan Qasim. Dari mulai Sultan Qasim ini mulai membenahi Masjid Jami ini yang musola untuk menjadikan masjid. Nah, jadi Sultan Qasim ini sempat menjabat menjadi sultan waktu itu di Mempawau itu, karena kekosongan, tidak ada Uku Daeng Manambun itu orang tuanya, mertuanya daripada Sultan Abdurrahman wafat, kekosongan itu digantikan oleh Sultan Qasim selama 1 tahun. Ketika Sultan Abdurrahman melahirkan yang anak kedua itu Sultan Utsman. Nah, jadi beliau langsung pulang ke Pontianak, kurang lebih 1 tahun lagi menjabat di Mempawau itu. Nah, zaman Sultan Qasim inilah, Sultan Utsman inilah Masjid Jami ini bisa selesai. Nah, jadi Masjid Jami yang pertama yang didirikan. Nah, setelah Masjid Jami mulai memberantas sultan semuanya, baru yang dibangun istana. Nah, setelah istana baru pemakamannya di Batu Layang. Nah, itu di Batu Layang itu semua sultan itu, dari sultan yang pertama sampai yang ke-9, yang ke-8 itu di sana makamnya di Batu Layang. Nah, makanya beliau itu
pertama awal dibangun itu Masjid Jami. Nah, Masjid Jami setelah Kadria baru pemakamannya di Batu Layar. Itu waktu pemakaman itu Sultan Abdurrahman sebelum wafat itu udah gali lubangnya sendiri. Dan gali lubangnya sendiri sudah disiapkannya fardu kifayah dan yang lainnya untuk persiapan ketika beliau nanti akhir hayat. Setiap waktu beliau itu masuk ke dalam kubur yang digali itu.